就让我本人一起死！罗布9号古文明遗迹已经1年了，我一定要杀你！你们懂，我一定要杀你！ Halo Donghua Lovers penghuni negeri Konoha, bagaimana kabarnya? Pada video kali ini, saya akan kembali merekap bocoran alur cerita dari salah satu Donghua terbaik, yang berjudul Swallowed Star, episode 136. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kembali pada teman-teman, berhubung ini adalah bocoran alur cerita yang series aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar dan suara video tidak akan sama, begitupun alur cerita dari Donghua aslinya, yang bisa saja berbeda pada saat tayang nanti, karena itu semua diatur oleh pihak studio. Sekian informasinya, dan segeralah pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan, dan yuk kita dengarkan alur ceritanya. Pada part sebelumnya diceritakan, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir yang sedang menunggu antrian di Aula Bank Galaksi, tiba-tiba terlihat, 3 orang pria yang juga baru memasuki ruangan bank. Melihat dan mengetahui status dari ketiga orang yang merupakan anggota dari organisasi tentara bayaran alam semesta, spontan pegawai dan pelanggan bank pun terperangah kaget, karena telah mengetahui banyak hal tentang organisasi pemburu bayaran yang paling ditakuti di alam semesta, yang bahkan, sebuah kekaisaran pun tak akan berani mengusik organisasi itu. Saat para pegawai dan pelanggan bank sedang terlibat dalam diskusi yang pelan, tiba-tiba datang seorang pria gemuk yang menghampiri ketiga pemburu bayaran itu sembari berkata, "Tuan-tuan yang saya hormati, saya adalah Piteri, Presiden Bank Galaksi Cabang Bintang Batu Giok," ucap si pria gemuk yang bernama Piteri, yang merupakan Presiden Bank Galaksi. Sesaat kemudian, Piteri pun meminta pada ketiga pemburu bayaran itu untuk mengikutinya ke sebuah ruangan khusus, yang ada di lantai atas gedung. Setelah ketiga pemburu bayaran serta sang presiden cabang memasuki elevator, seketika keributan besar akibat diskusi dari para pelanggan serta pegawai bank, yang membicarakan tentang para pemburu tadi. Saat itu terdengar, salah satu pelanggan yang bertanya pada pegawai bank, perihal ketiga pemburu bayaran yang saat itu pergi bersama presiden cabang ke lantai atas gedung, mengingat bagian pelayanan pelanggan Bank Galaksi, dikerjakan di lantai 1. Mendengar pertanyaan itu, si pegawai bank pun berkata, bahwa pelanggan normal memang akan dilayani di lantai 1, namun untuk pelanggan bintang, pelayanannya akan dilakukan di ruangan khusus, ucap si pegawai bank. Sementara si pelanggan yang keponya udah diubun-ubun, mendengar ucapan pegawai bank, ia pun kembali bertanya, bahwa apa yang membedakan pelanggan bintang dan pelanggan biasa, tanya sang pelanggan, yang kembali dijawab oleh si pegawai bank, bahwa ia pun tak tahu apa yang membedakan hal itu, dan hanya presiden cabang saja yang mengetahui syarat untuk menjadi pelanggan bintang. Namun yang aku tahu, banyak dari pelanggan di perusahaan kami yang memiliki properti dan kekayaan triliunan, namun hanya berstatus sebagai pelanggan tetap di bank ini, dan tidak mencapai persyaratan untuk menjadi pelanggan bintang 1, ucap si pegawai bank. Tampak saat itu, di dalam aula besar Bank Galaksi, banyak kelompok orang yang aktif berdiskusi, termasuk Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir, yang juga berdiskusi, namun dengan suara pelan. Terdengar saat itu Dewa Petir berkata, "Dari apa yang saya dengar dari percakapan si pegawai bank, ketiga tentara bayaran ini mungkin adalah klien bintang 1, kata Dewa Petir, yang langsung disambung oleh Luo Feng, yang juga mendengarkan percakapan tadi. Ya mungkin saja, tapi sepertinya syarat untuk menjadi klien bintang 1 itu sangat sulit dan tidak masuk akal, dan mungkin hanya akan terjadi di dalam mimpi kita saja, ucap Luo Feng, yang tiba-tiba terhenti, saat salah satu petugas bank datang menghampiri Luo Feng dan berkata, "Tuan, giliran Anda," ucap petugas layanan bank dengan sangat hormat. Sebelum melangkah ke meja teller, Luo Feng pun berkata pada Hong dan Dewa Petir untuk menunggunya sebentar. Setelah sampai di meja teller, Luo Feng pun berkata, bahwa dia ingin melakukan transfer dari salah satu rekeningnya. Mendengar ucapan Luo Feng, si teller yang cantik pun berkata, "Bolehkah saya tahu nomor rekening bank Anda?" tanya si teller sambil tersenyum ramah. "Tunggu ya guys, nama si teller kita ganti saja jadi petugas pelayanan pelanggan, biar kalian nggak pada ikutan teller." Di sela itu, Babata pun segera menyebut satu persatu nomor dari salah satu rekening yang ditinggalkan Master Planet Yun Mo untuk Luo Feng, dan diikuti oleh Luo Feng, yang menyebutkan nomor-nomor tersebut pada si petugas bank. Setelah menerima nomor rekening milik Luo Feng,
si petugas layanan bank pun meminta Luo Feng agar menunggu sejenak, karena dia harus memeriksa dulu data dari nomor rekening tersebut. Dan alangkah kagetnya si petugas layanan bank, saat menerima data dari nomor rekening milik Luo Feng. Saat itu, si petugas bank tampak melihat ke arah Luo Feng dengan mata terbelalak karena kaget, serta tubuhnya tampak gemetar. Sesaat kemudian, si petugas layanan bank berkata, "Tamu yang terhormat, tolong tunggu sebentar, saya harus memberitahu Presiden Cabang," ucap si petugas layanan bank, lalu bergegas meninggalkan Luo Feng. "Pelanggan yang terhormat, akan ada orang lain yang mengurus kebutuhan Anda, harap tunggu sebentar," ucap si petugas bank di sela langkah kakinya. Sementara di lantai 9 Bank Galaksi, tepatnya di sebuah ruangan khusus. Tampak saat itu, Presiden Cabang tersenyum dan dengan hormat berbicara dengan 3 pemburu bayaran alam semesta, sembari mengerjakan dokumen-dokumen milik mereka, sembari berkata, "Meskipun ini agak merepotkan dan memakan waktu, tapi aku akan menyelesaikannya dengan cepat," ucap si Presiden Cabang, yang tampak sangat menghormati para pemburu bayaran itu. Dan hal ini dikarenakan, selama dia bekerja dan menjabat sebagai Presiden Cabang, barusan sekali ini, dia berurusan dengan klien bintang 1 yang jumlahnya sangat jarang, mengingat persyaratan untuk mencapai level pelanggan bintang 1 sangatlah tinggi. Di saat yang sama, tiba-tiba terlihat pintu ruangan itu dibuka oleh seseorang, yang seketika, pandangan ketiga pemburu bayaran itu segera menatap ke arah pintu dengan tatapan dingin, pada orang yang menerobos masuk ke ruangan itu. Terlihat saat itu, seorang wanita bersama dengan seorang pria gemuk dengan 2 tanduk, yang baru saja memasuki ruangan tersebut, sambil menatap ke arah Presiden Cabang, dengan ekspresi seperti orang kesusahan. Melihat kedua orang itu, wajah Presiden Cabang tampak terlihat was-was, karena satu dari 2 orang itu adalah wakil Presiden Cabang, sedangkan yang satunya lagi adalah petugas pelayanan pelanggan. Menyadari ada yang sedang terjadi, si Presiden Cabang pun membungkuk sembari berkata pada ketiga pemburu bayaran, "Tuan-tuan sekalian mohon tunggu sebentar, ada yang ingin kami bicarakan sebentar," ucap si Presiden Cabang, lalu bergegas keluar dari ruangan tersebut. Sesampainya di luar ruangan, si Presiden Cabang yang kita sebut saja Piteri berkata, "Ada masalah penting apa, hingga kalian berani menggangguku? Bukannya sebelumnya kalian sudah tahu, kalau saat ini aku sedang melayani 3 pelanggan bintang 1. Kalau sampai mereka tersinggung dengan ulah kalian, maka ini akan menjadi masalah besar," ucap Piteri, sembari mengerutkan alisnya. Mendengar ucapan itu, si wakil presiden yang tampak gendut pun tak berkata apa-apa, namun terlihat keringat dingin yang mengucur dari dahinya. Di sela itu terdengar, si wanita yang tadi melayani Luo Feng pun berkata, "Maaf pimpinan, sebaiknya masalah ini kita bicarakan di private room saja," ucap si wanita, membuat Piteri menyipitkan matanya, mengingat ruang resepsi yang digunakan oleh 3 tentara bayaran alam semesta adalah ruangan khusus yang dibuat untuk tamu istimewa, dan benar-benar kedap suara, yang bahkan, energi roh pun tak dapat masuk ke dalamnya, dan memblokir berbagai jenis sinyal. Sementara private room sendiri, adalah salah satu ruang khusus di Bank Galaksi, yang bahkan lebih bergengsi dan digunakan untuk hal-hal penting, yang bahkan makhluk abadi sekalipun, akan kesulitan menguping pembicaraan di ruangan tersebut. Singkat waktu, ketiganya pun telah memasuki private room. Di dalam ruang pribadi, Presiden memandang para personel dan berkata, "Bicaralah, sebenarnya ada apa?" tanya Piteri, yang langsung dijawab oleh wakilnya, bahwa ada masalah besar, karena di bawah ada seorang klien yang ingin menarik dan mentransfer uang, dan itu adalah klien bintang 5, ucap si wakil, yang membuat Piteri seketika terbelalak kaget dan wajah pun langsung memucat. Hal ini dikarenakan, banyak presiden cabang dari Bank Galaksi, yang kadang-kadang akan bertemu dengan klien bintang 1, yang katanya sangat langka. Bahkan terkadang, sampai membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bertemu dengan satu klien bintang 2, dan seorang presiden cabang, bahkan mungkin tidak bisa bertemu dengan klien bintang 3 semasa jabatannya, apalagi klien bintang 5 yang legendaris. Di sini dijelaskan, bahkan seorang prajurit tingkat semesta sekalipun, belum tentu layak untuk menjadi klien bintang 1 di Bank Galaksi, dan ini malah akunnya bintang 5 guys. Memang si MC kita ini selalu bikin panik, karena seorang klien dengan akun bintang 5, dapat membeli planet seperti halnya membeli permen. Ditambah lagi untuk sebuah kerajaan atau peradaban tingkat rendah seperti kerajaan Silver Blue, di depan klien ini, kerajaan itu layaknya seperti semut yang kecil, bahkan jika di peradaban-peradaban tingkat tinggi,
orang dengan akun itu masih akan menjadi orang dengan status yang tinggi, karena hanya dengan satu kata darinya, dia bisa memerintahkan ratusan juta orang untuk menjadi budak dan bawahannya, karena kekuatan dan kehadirannya yang begitu menakutkan. Saat itu, mulut Pitri seperti terbungkam, tak tahu harus berbicara seperti apa, saat bertemu dengan pemilik akun legendaris itu. Melihat Pitri yang hanya diam saja, si wakil pun berkata, "Jika pimpinan tidak percaya padaku, pimpinan bisa memeriksa sendiri." Mendengar ucapan itu, Pitri pun berkata, "Baiklah, tapi saat keluar dari ruangan ini, kalian harus berhati-hati jika berbicara, karena seluruh pengaturan kontrol bank, sepenuhnya dikendalikan oleh sistem, dan saat ini setiap kata dan gerakan kita sedang dipantau. Dan jika kita berani menyebutkan kebenaran apapun tentang klien bintang 5 di luar ruang pribadi, maka sistem keamanan bank akan langsung membunuh kita," ucap si presiden cabang, dengan wajah berlumuran keringat dingin. Mengingat Bank Galaxy adalah bank yang sangat kuat dan besar, maka sudah pasti, akan menempatkan kliennya di atas segalanya, apalagi klien bintang 5, yang telah menempatkan dan mempercayakan kekayaan mereka pada pihak bank, yang memungkinkan bank menggunakan uang itu untuk berinvestasi, dan pendapatan yang dihasilkan setiap hari memiliki keuntungan dalam jumlah yang besar. Dan jika kerahasiaan klien semacam ini dibocorkan, maka itu berarti menghancurkan satu planet, dan Bank Galaxy akan melakukan apapun untuk melindungi kerahasiaan klien dan tidak membocorkan informasi apapun. Sementara Luo Feng yang saat itu masih menunggu. Ia pun mulai panik dan curiga, karena si wanita yang bertugas melayaninya tak kunjung datang. Merasa ada yang aneh, ia pun langsung bertanya pada Babata. "Babata, sebenarnya apa yang terjadi, dan akun apa yang kamu berikan padaku?" tanya Luo Feng. Sementara Babata yang melihat kepanikan Luo Feng, seketika timbul niat isengnya untuk mengerjai Luo Feng. "Luo Feng, ada apa? Apakah ada yang salah?" tanya Babata yang berpura-pura tak tahu. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Babata, jangan bohong, dan cepat katakan padaku, akun apa yang kamu berikan tadi?" tanya Luo Feng. Melihat Luo Feng yang mulai keringat dingin, Babata pun tertawa terkekeh gelis sembari berkata, bahwa Luo Feng tidak usah panik, karena nomor akun yang tadi ia sebutkan, adalah nomor dari akun level bintang 5. Mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun mengerutkan alisnya, mengingat apa yang sebelumnya dikatakan oleh salah satu pegawai bank, bahwa seseorang dengan kekayaan triliunan dolar naga hitam pun belum memenuhi syarat untuk menjadi klien bintang 1 di Bank Galaxy. Saat itu Luo Feng berkata pada Babata, "Apakah benar, Master Planet Yunmo memberikan uang yang begitu banyak padanya, apalagi ini hanyalah akun pertama, yang jumlah uangnya adalah yang terkecil?" Mendengar ucapan Luo Feng, Babata pun berkata, "Ya, memang benar, jumlah uang di akun pertamamu ini adalah yang terkecil. Dan bagi Master Planet Yunmo, jumlah ini hanya seperti setetes air di lautan, dan akun yang kamu gunakan ini, sebenarnya adalah akun milik guru," ucap Babata, membuat Luo Feng seketika tercengang, karena baru mengetahui fakta, bahwa ternyata akun Bank Galaxy yang ia gunakan adalah akun milik Master Planet Yunmo. Di sela itu, Babata kembali berkata, bahwa sebenarnya, ketiga akun yang diberikan oleh Master Planet Yunmo, semuanya ada di dalam akun bintang 5 itu, namun memiliki password dan mekanisme pembuka yang berbeda, ucap Babata menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Babata, Luo Feng pun seketika mengerti, karena akun bank di bumi pun memiliki mekanisme yang sama. Yang dimana jika memasukkan satu password, maka akan membuka akun yang memiliki saldo 10.000 dolar. Dan jika membuka dengan password lainnya, maka akan langsung dialihkan pada akun dengan saldo 10 juta dolar. Dengan kata lain, akun bintang 5 itu adalah akun utama, yang sekarang telah menjadi milik Luo Feng. Sedang sibuk membahas akun bintang 5 bersama Babata, tiba-tiba datang si presiden cabang, yang langsung mengajak Luo Feng ke lantai 13. Sesampainya di lantai 13, tiba-tiba terlihat sebuah robot logam yang datang menghampiri Luo Feng. "Tamu yang kami hormati, selamat datang di Bank Galaxy, dan silahkan ikuti saya," ucap si robot logam. Sedangkan si presiden cabang, ia pun melangkah ke arah lain, dan membiarkan robot logam itu yang memandu Luo Feng ke sebuah ruangan khusus. Melihat hal itu, Luo Feng pun kembali curiga, dan langsung bertanya pada Babata, apakah robot logam ini yang akan melayaninya, dan hal itu langsung dibenarkan oleh Babata. Saat itu, Luo Feng tak mengetahui fakta sebenarnya, bahwa posisi presiden di Bank Galaxy bahkan tidak memiliki kelayakan untuk melayani orang dengan status tinggi seperti dirinya. Sesampainya di ruang pribadi, si robot logam pun tampak tersenyum, sembari berkata, "Tuan,
Tolong pindai seluruh papan kendali di lenganku dengan kekuatan spiritualmu, ucap si robot logam, dan diikuti dengan munculnya papan berwarna hitam bercampur emas di lengan robot tersebut. Mendengar ucapan si robot, Luo Feng pun segera memindai papan tersebut dengan kekuatan spiritualnya. Sesaat kemudian, muncul sebuah notifikasi, yang mengatakan persyaratan cocok, dan silahkan memasukkan kata sandi pita 4 dimensi. Untuk memasukkan kata sandi ini, Anda memiliki beberapa pilihan, di antaranya, Anda dapat memilih memasukkannya menggunakan kekuatan spiritual, suara, atau secara manual, ucap si robot, yang dilanjutkan dengan penjelasan singkat dari Babata tentang kata sandi pita 4 dimensi. Yang dimana kata sandi pita gelombang 4 dimensi ini sangatlah rumit, karena harus disesuaikan dengan penanda ruang dan waktu, dan beberapa hal lainnya. Dan dengan instruksi yang diberikan oleh Babata, Luo Feng pun mulai memasukkan kata sandi, sembari berdoa, mudah-mudahan uang dalam akun itu cukup untuk membeli planet bumi. Sesaat kemudian, tiba-tiba layar di lengan Luo Feng tampak menyala, dan muncul jejeran angka 0 yang membuat Luo Feng tercengang saat mengetahui, jumlah uang di akun pertamanya berjumlah 10 miliar dolar Ganwu, yang jika ditukar dengan dolar naga hitam, maka akan menjadi puluhan triliun dolar naga hitam, yang bahkan seorang prajurit tingkat alam semesta pun, harus menjual beberapa planet untuk mendapatkan kekayaan sebanyak itu. Saat itu, Luo Feng berkata pada Babata, bahwa Master Planet Yun Mo adalah guru yang baik, hingga memberikannya hadiah sebanyak itu. Mendengar ucapan Luo Feng, Babata pun mengatakan, bahwa sebelumnya Master Planet Yun Mo telah berpikir, saat Luo Feng telah mencapai tingkat bintang, pasti ia akan mulai bermain-main dengan menjelajahi alam semesta, dan semestinya 10 miliar dolar Ganwu ini cukup untuk kebutuhan Luo Feng. Gimana guys, pasti semua pada pengen punya guru seperti Master Planet Yun Mo kan? Tapi kalian jangan pada mimpi ya, lebih baik pada kerja, karena kejadian ini hanya terjadi di dalam film saja. Akhir kata, sampai jumpa di part selanjutnya.